dihantui sama sosok anak itu nekat gitu katanya. terus Dan dia meluncur lepas dari perosotan. Ditanyain sama orang pinter itu. Nah, katanya di atasnya itu buat apa ya? Buat tempat tidurnya guru. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, juga share videonya karena semua ini adalah gratis. Halo YouTube, selamat datang di channel gue. Dan di sini gue Gofar bakal nemenin kalian di video ini, dan kita bakal ngomongin tentang paranormal experience. Jadi inilah video pertama gue yang ngomongin tentang paranormal experience. Dan kali ini gue ada temen yang bakal ceritain pengalaman dia ketemu sama makhluk astral. Gue mau dengerin cerita dari temen gue yang pernah punya kayak paranormal experience gitu waktu dia kerja dulu. Dan jadi intinya tuh kayak dulu tuh dia pernah kerja di salah satu rumah makan dan di kayak waterboom gitu. Rumah makan itu waterpark. Waterpark ya, ada rumah makannya. Dan dia tuh sama teman-teman itu ada beberapa kali kayak paranormal experience itu apa ya, dihantui gitu kan, dihantui sama sosok anak-anak. Tapi kalau lihat ini sih Enggak lihat. Enggak. Oke, dia nggak lihat tapi tahu Sih, emang bener-bener jelas banget itu suaranya pas waktu hujan malam-malam. Ceritanya tuh gini, pas waktu itu kan ada peraturan di tempat kerja kan, ada peraturan gitu kan. Nah, pas waktu itu nggak boleh pulang lewat jam 11 malam. Nah, waktu itu tuh kebetulan hujannya deras banget. Nah, mau nggak mau kita tuh kan kejebak semua di situ kan, kejebak hujan. Iyalah, kejebak macet. Nah, di situ kita pulang nyampe di dalam, maksudnya di dalam waterpark itu nyampe jam berapa ya? Jam 11 malam lebih ya, nggak salah, setengah 12. Tapi itu masih di dalam waterpark? Masih di dalam waterpark. Satpam aja nggak berani masuk gitu kan. Karena udah diperingatin dari awal gitu. Dari awal itu udah diperingatin kalau emang lebih nggak boleh keluar lebih dari jam 10 gitu kan. Nggak boleh keluar tuh dalam artian nggak boleh pulang kerja lebih dari 10 malam. Iya, nggak boleh. Maksudnya pulang kerja kan jam 10. Nah, otomatis jam 10 itu sudah harus selesai semua, udah harus clear dan harus keluar gitu, nggak boleh lebih dari jam 10 itu. Nah, kebetulan karena hujan kita lebih di situ nyampe jam setengah 12 gitu kan. Setengah 12. Nah, di situ dengerlah dari atas, dari perosotan itu kan. Dari perosotan. Dari perosotan itu kita dengar anak-anak, ada beberapa anak gitu, ada 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu kan, main lari-lari naik tangga terus turun dari perosotan itu kan, nyebur ke kolam gitu. Itu malam-malam ya? Iya, malam setengah 12 itu gitu kan. Itu hujan deras banget dan itu semua kolam itu meluap airnya gitu. Jadi kita mau apa namanya, mau keluar pun kita hitung-hitung karena apa namanya, jalan yang di situ kan kena air semua gitu. Dan itu berarti kalau misalkan keluar dari area itu harus lewatin kolamnya dulu? Bukan lewati kolamnya, kan deket kolam itu kan ada ini kan, ada jalan setapak gitu kan. Iya, maksudnya kan lewatin area kolamnya. Bukan area kolamnya itu kan udah ditutup, maksudnya dia ada pagar gitu kan, di pagar sendiri. Meluap tuh gara-gara hujan. Meluap itu emang gara-gara hujan. Kirain anak-anak pada nyemplung. Nah, di situ Oke, lanjut. Kita pulang jam setengah 12 itu kan masih dengar gitu kan. Nah, masih dengar suara anak-anak itu beberapa kali, hampir 3 kali atau 4 kali gitu. Itu dengannya sih kayak mereka jebur atau mereka kayak itu ya, kalau misalkan dari paranormal experience itu kan
kayak dengarnya cuma suara anak lari-larian lah, atau suaranya doang kayak mereka cekikikan dan sebagainya kayak gitu sih. Gue merinding dengernya itu kan suara anak-anak lari. Ada beberapa anak itu sekitar 3 nyampe 4 gitu kan, ada. Nah itu lari-lari dari ke tangga, terus turun dari perosotan, nyebur ke kolam. Denger kan suara yang maksudnya anak-anak dari kalau turun dari perosotan itu kayak gimana gitu kan. Nah di situ nyampe terdengar berapa ya, yang ketiga atau keempat gitu. Udah kita udah bubar langsung, udah mau nggak mau kita harus bubar gitu kan. Jadi kita masih pakai sepatu, masih pakai celana panjang, udah masuk aja ke air gitu, nggak pakai apa namanya, nggak pakai payung, udah nggak ngurus itu. Yang penting kita mau nggak mau harus keluar dari situ. Gitu. Udah terus nyampe di luar, udah ditungguin sama satpamnya di depan. Kok nyampe jam segini, ditanyain nyampe jam segini kenapa kepada lari-lari gitu, nyampe jam segini baru keluar gitu, ditungguin dari tadi. Nggak apa-apa pak, kan hujan deras katanya. Kita bilang gitu kan. Ya udah, terus kenapa kalian ketakutan? Oh, ada didengar anak-anak gitu di dalam. Tapi itu kejadiannya tuh cuma sekali itu doang. Kalau kejadiannya itu sih, kalau yang anak-anak itu emang baru sekali tuh, emang baru sekali. Cuman karena katanya sih kan dulu di situ pernah buat ini kan, buat meninggal gitu kan. Meninggal apa? Anak-anak. Gitu. Sebelum dibangun. Udah, maksudnya udah dibangun, dibangun. udah kolam renang, udah itu kecelakaan bukan. berarti kayak apa ya, bukan korban sih, tapi kayak ada insiden di situ. Anak-anak meninggal karena pas renang. Nah kan itu posisi di hujan juga. Nah pas posisi hujan kan emang nggak diperbolehkan buat mainan di perosotan, karena itu bakal licin kan. Licin banget kan. Nah, anak itu nekat gitu katanya. Dan dia meluncur lepas dari perosotan katanya gitu. Terus yang kedua itu katanya sebenarnya kakak beradik katanya itu. Yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 2 tahun atau berapa gitu, 2 tahun. Nah di situ ditinggal sama mamahnya, mamanya itu di belakang, maksudnya di area kolam, dan anaknya itu jalan-jalan sendiri berdua gitu kan. Nah dia anaknya itu yang umur 2 tahun, 4 tahun ya, pokoknya salah satu anaknya itu lah. Salah satu anaknya itu kecemplung di kolam. Kecemplung ya. Iya. Cembur. Nah kecemplung di kolam yang buat dewasa. Buat dewasa yang dalamnya 4 meter atau berapa. Jadi kalau kalian yang ngajak anak ke kolam renang, jadi kan tuh kayaknya bener-bener apa ya, bener-bener harus kalian jaga, jangan sampai kalian tuh lepas sedikit. Soalnya kalau udah kecemplung itu ya udah tenggelam gitu. Dan gue memang pernah kejadian kayak gitu. Yang lainnya pernah nggak sih di situ? Pernah. Itu pas waktu itu kan saya di bagian bar. Nah di situ kan saya buat minuman kan. Nah di situ saya khusus buat minuman di situ. Pas waktu itu kan ada event, kalau nggak salah ada buat acara dangdutan atau acara apa dulu gitu kan. Dangdutan ya. Buat acara dangdutan apa ya? Anak-anak mobil apa gitu kan, lupa. Nah itu kan aku otomatis bikin minuman pesanan itu kan banyak. Otomatis aku pakai kompor yang gede, terus pakai apa ya, pakai itu apa namanya ya, panci yang gede. Panci yang gede itu iya, kan. Nah itu sekitar berapa liter ya, banyak banget. Dan itu aku masak air biar mateng. Harusnya tuh satu tabung gas yang 3 kiloan kan, kita pakainya yang 3 kiloan. Nah, itu harusnya udah mendidih gitu kan, udah mateng airnya. Tapi nyampe habis 3 kilo
nyampe 3 kiloan itu 3 tabung gitu kan. Nah 3 tabung 3 kilo Iya gitu. bener. Itu nyampe habis 3 itu airnya tuh tetap dingin, nggak ada yang ini, nggak apa ya, nggak sama sekali nggak hangat atau apa gitu kan. Terus di situ kan kita aneh gitu kan. Nah kita terpaksa rebus airnya itu di belakang, di kompor lain. di kompor lain, di kompor yang buat masak-masak gitu kan. Nah ditanyain ke depan, maksudnya ke kantor, kok ini kok enggak ini, dipikirnya tuh kompornya rusak atau apanya yang ini kan. Nah ternyata ditanyain sama orang pinter itu. Nah katanya di atasnya itu buat apa ya, buat tempat tidurnya guru, geser lah dikit katanya gitu kompornya tempat buat masak aku itu. Dan di situ aku geser, habis itu buat masak belum ada habis setengah tabung gas itu udah mendidih, udah panas. Di situ kan deket sama ini kan, sama apa ya, umbul atau apa gitu kan. Umbul buto atau apa gitu, buto. Kenapa jadi lucu ya? Ya di situ. Nah katanya tuh di tempatnya itu pas di dapur yang kita buat masak, itu tuh katanya itu di atas perut, butonya bukan buto, terus tapi naga, iya, ular gitu katanya. Dan nggak boleh sama orang tua, maksudnya yang udah ditanyain gitu. Orang pinter Itu nggak boleh yang namanya kalau pas di situ itu benar-benar yang berisik, jangan sampai berisik gitu. Kalau di dapur ya udah masak aja. Kalau misal mau bercandaan atau apa, jangan pindahlah tempat dari situ gitu, bikin tempat sendiri gitu. Jadi kita punya tempat sendiri buat ngobrol, buat bercandaan kayak gitu, nggak di dapur gitu. Tapi kan tadi kan pengalamannya kan masak di atas tempat tidur gendruwo, ya kan? Pernah nggak sih ketemu sama gendruwonya langsung? Kalau lihatnya sih pernah, itu malah di depan rumah malah. Di depan rumah? Di depan rumah saya. Depan rumah saya itu kan apa ya? Ada pekarangan gitu kan. Nah, di sini ya berarti ya? Di rumah ini kan? Iya di rumah ini. Soalnya selain dia juga gue juga pernah lihat. Bukan lihat sih, tapi kayak gue beberapa kali kan kalau misalkan malam-malam gue kan sering kesini dan apa ya, kadang kalau sama malam gitu kan keluar terus di teras itu kan sendirian, itu memang sering lihat bayangan hitam. Soalnya itu pas di depan rumahnya dia tuh ada kayak pohon apa sih itu, pohon mahoni. Pohon mahoni itu memang gede banget, dan itu tuh kayak di area lahan kosong gitu yang nggak kerawat sama pemiliknya. Nah itu memang bener-bener anjing, gue merinding coy. Jadi memang bener-bener pernah lihat beberapa kali itu bayangan gede hitam itu mondar-mandir. Dan kalau misal dia pernah lihat di sini ya memang berarti bener. Soalnya gue sendiri sih nggak pernah mikirin biarin lah kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dia cerita pernah lihat sih ya jadi bener, tapi gue lihatnya cuma bayangan. Ya sama, pas waktu itu juga emang bayangan, cuma kalau itu emang cuma sekali aja sih lihatnya. Cuman kalau gue beberapa kali. Iya. Kalau suara itu sering. Suara orang batuk, terus tangga kali, Pak Haji. Pak Haji. Di sini juga kejadiannya. Dan kan kalau orang-orang desa itu kan biasanya kan kalau ada hajatan pasti kayak kalau dia nggak punya lahan dia pakai jalan buat kayak tirakatan kayak gitu. Dan itu di foto itu tuh kayak ada bayangan gede hitam gitu di tengah-tengah orang lagi apa ya, kayak bukan pengajian sih, tapi emang kayak tirakatan kayak gitu. Dan dia tuh di tengah-tengahnya kayaknya ada fotonya, tapi masih ada nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah itu juga pengalaman. Jadi memang apa ya, berarti pengalaman kita sama dalam artian kita benar-benar pernah, bukan pernah lihat sih, tapi memang punya
pengalaman ketemu sama makhluk yang berbadan tinggi besar dan genderuwo ya. Sebenarnya itu sih udah lama di situ kan, dan itu juga orang lain banyak yang lihat, banyak yang lihat banyak yang di apa ya, yang ditakut-takutin gitu. Jadi itu tadi kayak pengalaman dia ketika apa ya, ketika ketemu sama makhluk astral. Iya. Ketika dia ketemu makhluk astral, jadi memang kalau kayak gini sih memang ada, tapi kalau misalkan kita yang belum pernah ketemu mungkin kita nggak terlalu percaya, tapi kalau misalnya ada yang pernah ngalamin kayak gitu mungkin ya percaya kalau ada gitu kan. Soalnya itu kan juga makhluk goib dan kita juga harus percaya kayak gitu. Dan apa ya, ya jadi konten ini, video ini ya, jadi gue buat bukan buat kalian buat percaya gitu, tapi buat kita kayak pengingat kalau misalkan harus ada ini, kita harus benar-benar pandai jaga diri lah sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi asal kita ganggu, mereka pun tidak akan ganggu. Dan diganggu ya mas, Kak yo guys, kalau mereka ganggu kita kalau yang sih kabur kemana? lari lah. Lari. Udah lanjut. Jadi gitu aja apa ya, cerita paranormal experience ini ya buat kalian. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, dan jangan lupa buat subscribe. Oke. Jadi nanti gue bakal bikin juga lagi lah pengalaman paranormal experience yang lainnya. Jadi thank you so much yang